Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar dulur? Semoga kabar sehat, kabar baik, sehat wonge sehat tanduran. Ya dulur, kali ini berambang saya di hari ini, tepatnya hari Minggu. Ini usia 2 minggu atau 15 hari. Ini jadwalnya pengobatan. Sebelum pengobatan dilakukan penyiraman dulu dulur ya. Nah, ini berambang yang jenis buto hijau. Nih kita lakukan penyiraman dulu dulur sebelum dilakukan pengobatan. Jadi musim panas ini hujan tapi panas, ini bahaya dulu. Jadi kalau nanti tidak hujan 2-3 hari, tolong segera dilakukan penyiraman. Jadi untuk pengobatan ini bisa dijeda 2 hari, jadi 3 hari masuk. Jadi kita tidak boleh asal-asalan dulu. Untuk takaran saat musim penghujan ini, tapi dalam keadaan terangan, sudah tidak hujan 2-3 hari. Ini untuk takaran fungisida yang jelas yang kelasnya fungisida usia tua seperti Remasol, seperti Sen, ini di bawah dulu ya. Jadi yang kita tinggikan yaitu Nativo, Antrakol, dan Dakonil. Jadi ini tetap dalam keadaan sehat, aman, dan berambang ini tidak akan ibaratnya tersakiti awake keselur. Jadi ini saya siram 2 lahan dulur, yang kemarin baru tanam dan ini yang sudah menginjak usia 2 minggu atau 15 hari. Jadi ini nanti saya siram ini yang jelas wes pokoknya bisa dikatakan kesel pokoknya. Ngoyo tapi dilakoni atau dijalani dengan ikhlas. Akeh tutuke panggan. Rong tutuk ya diterus no. Nah, jadi untuk musim penghujan yang selama ini tidak terjadi hujan atau hujannya berhenti 2-3 hari, tolong ini untuk penyiraman harus cepat dilakukan. Lebih baik dilakukan ini di saat jam-jam tengah 8 atau jam 8, ini nanti akan mengurangi hawa panas saat berambang ini di jam-jam 12 sampai di jam 2 dulu. Panas karena yang mengakibatkan bulir, yang menyebabkan bulir ini memang bukan udan, asli ini panas. Habis hujan beberapa hari tidak hujan terus panas. Nah, ini sebenarnya yang akan terdampak ini ya dampak iku bulir modot. Karena berambang ini di saat siang dulur, modote berambang ini awan, sampean lihat pagi ndak, belum, masih tegak. Tapi nanti kalau siang akan modot. Nah, kita lakukan karena sudah selesai untuk penyiramannya, kita lakukan pengecaman. Jadi untuk takaran-takaran kali ini sampean bisa menyamakan. Masalahnya yang jelas kondisi
saat ini kondisinya panas. Nah, ini obatnya komandan. Alhamdulillah komandan sudah hadir, aman. Perekat. Selanjutnya dakonil dan marsal, kemudian antrakol, lalu remasol, selanjutnya asmek, berikutnya nativo. Wah, iki penting pol. Dan terakhir Tyson. Jadi semua fungisida nanti akan saya masukkan, cuma takaran beda-beda karena musim panas. Untuk mengantisipasi tambah panas maneh obatnya. Oh jono. Nah, semua obat sudah terkumpul dulur. Monggo kita racik. Panas lur. Ini tadi saya selesai siram yang itu, baru tanam, terus siram yang sudah usia 2 minggu atau 15 hari ini. Awak wes kesel kasoh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal nativo dulur. Jadi untuk nativo ini kita kedepankan nativo 1, 2, kita memakai 3 sendok telur untuk nativonya. Jadi nativo ini kalau menurut saya fungisida ini tepat guna. Jadi niki cara pasukan ki pasukan amfibi wis neng daratan oke, neng air oke. Nah, untuk memperkokoh atau mencegah terjadinya bulir ataupun rebah batang, dan ini menambah anakan dan melahirkan anakan atau tunas yang memang benar-benar berkarakter tegak lurus. Makanya saya tambahkan untuk nativonya karena ini melahirkan tunas tegak lurus. Jadi ini nanti akan dewasa berambangi akan kaku tegak lurus. Jadi tanpa harus memperbanyak remasol ini bisa. Makanya solusi ini dulur, apabila musim panas, kalau sampean takut memakai remasol banyak, ini sampean solusi ini memakai nativo diperbanyak. Selanjutnya yaitu asmek, ini untuk penyakit gerandong. Saat ini yang jelas memang di usia-usia krusial. Iki bahasane. Ini gerandong biasane hinggap atau terjadi penyakit yang biasanya di usia gini, yaitu gerandong. Selanjutnya yaitu remasol dulur. Karena ini tidak terjadi hujan cukup lama, 2-3 hari, ini kita memakai remasol 1 sendok saja. Nah, jadi untuk menghindari tambahnya panas, remasol kita memakai 1 sendok. Nah, terus ada yang mewakili yaitu nativo. Makanya nativo kita tambah jadi 3 sendok. Nah, iki dulu. Jadi saat musim panas kita tidak berani untuk memakai remasol banyak, solusinya yaitu nativo ditambah, harus dikedepankan. Selanjutnya yaitu untuk perekat bisa dikasih 1 sendok. Perekat apsa ini dulur. Jadi 1 sendok ini sudah bagus.
tidak perlu terlihat kayak minyak telur. Wes gene gunane kita memakai secukupnya. Jadi yang tidak memakai monggo tidak memakai, yang memakai tolong dipakai perekat yang bagus. Dan ini untuk memakainya cukup 1 sendok pun sudah bagus. Kalau perekatnya abal-abal ya sampai memakai banyak, akhirnya musim panas wah obatnya kabeh iki apa wis nyakot. Iya bahaya ibaratnya. Dakonnya 1 2 3 cukup 3 sendok. Jadi dakonen ini untuk fungisida ya muda ya tua masuk pasukan amfibi. Jadi untuk dakonil ini berbahan aktif klorotalonil, berambangnya ben hijau, tapi hijaunya sehat karena dibalik kehijauannya dia sebagai pelindung juga. Selanjutnya yaitu antarkol 1 2 3 sendok. Untuk antrakol ini fungisida di usia kecil muda kita memakai 3 sendok. Jadi kalau ingin berambangi kaku sampai main nativo 3 sendok. Nah fungisida di usia muda ini kita pakai banyak masalah. Jadi pakai 3 sendok 4 sendok 5 sendok. Selanjutnya ini tisen fungisida usia tua kita andilkan 1 sendok. Nah ini pasti kan tanya kenapa remasol masih kecil masuk, tisen masuk. Gini dulur, memang untuk jenis Thailand ini rentan dulur. Apabila sudah tidak, ibarat kata ini kekuatan, tidak ada kekuatan, nanti akan bahaya, berambangnya meluncur terus. Selanjutnya yaitu Marshall, bisa dikasih secukupnya 15 cc. Nah seperti yang saya bilang tadi dulur, remasol kenapa, tisen kenapa masuk itu tadi. Sebelum saya jelaskan, ini untuk obat yang terakhir yaitu baret. Ini bakterisida komandan siap dan kemarin komandan tidak hadir. Sekarang selamat, komandan sudah hadir. Komandan dikasih 25 sampai 30 cc. Berambangnya ben tambah hijau seger karena cuaca panas. Jadi untuk tisen remasol kita masukkan tak ibaratno anak sekolah pot yang sudah diajari huruf, membaca, ya, berhitung lah. Apa salahnya? Kan nggak ada salahnya, walaupun ini sulit untuk diterima. Tapi untuk kedepannya saat mendaftar ke TK nanti, dia sudah bisa hafal huruf, angka, dan bisa sedikit membaca. Nah, ono wes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan pemakaian remasol dan tisen ini di awal, apalagi tanaman ini jenis Thailand dulu. Yo tak ibaratnya memang untuk pemakaian tisen dan remasol ini memang satu buat pembelajaran. Nanti yang akan datang dia akan menghadapi ujian atau yang jelas yang akan dialami, yaitu memang dalam keadaan beda dengan saat masih kecil. Wis mulai ono bulir, mulai ono brontok, lodoh virus lah ini. Jadi ini dibekali, umpama tadi saya ibaratkan bocah
PAUD apa salah belajar berhitung, belajar membaca. Jadi saat nanti dia menginjak mau daftar TK ataupun SD, anak ini sudah teruji. Jadi juga diulang, tidak diajarkan berhitung terus, baca terus, enggak. Kan ini waktunya bermain, enggak boleh. Harus ditekankan itu enggak boleh. Makanya sesekali harus dibekali. Karena apa? Dia itu tidak enak terus, tidak bermain terus. Suatu saat dia akan meningkat, kelasnya meningkat jadi TK SD. Nah ini nanti kalau main terus, wah iki wayah, atau waktunya TK atau SD, anak ini taunya hanya bermain. Nah podo kok berambang iki. Nek sampean ujo-ujo sampean liarno, iki bocah iki gak ero. Kedepane iki bakal akan ada tantangan. Kudune awake dikuatno, kudune awake dijejekno, mentale dilatih, ibaratnya ngono. Nah, makane sidik-sidik remasol kudu masuk, tisen kudu masuk, walaupun ini di usia harusnya fungsi dia ini usia tua. Nah, tapi kalau sudah dibekali ini nanti dia akan menjadi berambang yang di usia mulai menginjak muda ini dia sudah ibaratnya gino mentalnya wis ditoto. Jadi saat menghadapi ini tidak kaget lagi dan tidak canggung lagi. Wes, aku tahu oke, gila. Nah, dan setelah usia menginjak lagi, tambah lagi, nah berambang ini sudah siap menghadapi. Nah, iki cuacane tidak memungkinkan, terusan sudah dibekali remasol tisen, dia akan menjadi kuat. Walaupun tidak banyak yang diajarkan, tapi sedikit paling tidak dia sudah mengetahui. Ibaratnya cara wong sinau wong belajar ini. Makanya berambang apalagi jenis Thailand kalau masih kecil ini belum istilah kemasukan nativo remasol tisen, berambang ini beda karakternya ini ya ibaratnya ya bisanya bermain selayaknya anak PAUD. Nah, tapi kalau anak PAUD ini diajari, wah dia sudah bisa membaca, menulis, malah ini PAUD yang murid yang paling unggul. Nah iki berambangnya ya ngono, kudune bocah iki berambang iki cik sakmene, kudune lembek. Nah ternyata kok wis kaku, kok iso kaku walaupun dia tetap masih bermain liar, tapi dia istilahnya sudah menguasai pelajaran murid yang di atasnya. Penai cara ngartekno ngono lho. Makane brambange semakin usia brambangin, lho brambang ki kok roh kok anu ya, bentuknya kok kayak berambang wis umur ya, kuat kaku loh, padahal lagi umur sak piro, umur 22 lah iki. Iya dhuwure oleh, kekere oleh, kuwate oleh. Rasa dadine mangan. Semakin tambah umur semakin rasa semakin kuat. Nah iki makane cara belajar brambang aku sinau awakku dhewe. Lah terus tak terapno ning brambang, ning tanduran opo wae, ternyata memang masuk. Akhirnya saya punya ide, semua rancangan ada di pikiran ini, insya Allah bisa disebarkan. Jadi bagi saya, kalau saya bisa meringankan beban, karena beban tanam brambang ini memang berat. Nah kalau nanti saya bisa kasih video tuntunan ini, nanti saya akan termasuk memudahkan urusan orang. Nanti urusan saya akan dipermudah oleh Allah. Itu
sudah janji Allah. Akhirnya wah jelas iki Gusti Allah nek janji gak bakal ngingkari. Ora kaya awak dhewe alah lah janji ning gedabrus. Nah ini dulur. Ini sudah bisa dikatakan jam meletek seringnya parah, tengah nder, tapi kondisi ini berambang tetap seger kokoh. Yang ini jenis buto ijo. Tak jenakno buto ijo lur. Nah jadi untuk pengobatan buto ijo dan tajuk alias Thailand tadi ini saya samakan. Wes rapopo jute si buto ijo kuat yo ana. Nah ini yang tajuk dulur, ini yang Thailand. Podo panase. Jadi untuk Thailand saat panas kayak gini muntir kayak ki piye yo. Daunnya kayak ngawe-ngawe ini. Ini memang bahaya. Jangan sampai gegabah. Musim panas tidak dikasih fungisida. Lah kok justru moler-molernya tanaman itu saat di kondisi panas. Ini tanah panas, sangat panas. Tapi ini yang jelas kondisi ini walaupun panas dia masih bertengger. Wes yang jelas saat cuaca kayak gini banyak berambang ini yang jenis Thailand, apalagi ini yang bulir terus pucuk kuning banyak karena tidak tahu selah, tidak ngerti selah. Nah, makanya wong kene paham, ojo pinter paham. Cukup sekian dulur video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTG, pejuang tanpa gratisan.